Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan gambaran soal-soal ujian tulis UKP PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian tulis UKP PPG, admin doakan semoga nantinya bisa lolos dalam ujian tulis ini Bapak Ibu, baik itu tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, sehingga nantinya bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, dalam proses pembelajaran Bu Rani melaksanakan penilaian di mana penilaian tersebut melibatkan peserta didik. Peserta didik diberikan instrumen penilaian untuk menilai diri sendiri dan temannya. Hal ini membuat peserta didik senang karena membuat mereka percaya diri dengan penilaian tersebut. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian yang A. Assessment for Learning, yang B. Assessment to Learning, yang C. Assessment of Learning, yang D. Assessment as Learning, yang E. Assessment up Learning. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman, yaitu assessment as learning. Nah, jadi kata kuncinya ini ada di sini teman, yaitu melibatkan peserta didik. Nah, jadi penilaian ini melibatkan peserta didik. Peserta didik diberikan instrumen penilaian untuk menilai dirinya sendiri dan temannya. Nah, jadi ini masuk dalam jenis penilaian yang assessment as learning. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini teman. Nah, ini dia teman-teman 3 jenis penilaian. Yang pertama yaitu assessment of learning, kemudian yang kedua assessment for learning, kemudian yang ketiga assessment as learning. Untuk yang assessment of learning ini adalah penilaian yang dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Nah, jadi untuk yang of learning ini dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Dan penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti ujian akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk yang assessment of learning. Kemudian yang kedua yaitu assessment for learning. Nah, untuk assessment for learning ini adalah penilaian dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi untuk yang for learning ini dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya seperti pemberian tugas-tugas di kelas, presentasi, kuis, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman. Untuk yang off ini dilakukan setelah belajar mengajar selesai. Kemudian yang for learning ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, contohnya seperti tadi ya teman, yaitu pemberian tugas, kuis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu assessment as learning. Nah, untuk assessment as learning ini dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan siswa dalam proses penilaian. Nah, jadi untuk yang as learning dan for learning ini hampir sama ya teman. Bedanya untuk yang as learning ini melibatkan siswa dalam proses penilaian. Nah, contohnya seperti penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang ditanyakan pada soal yang nomor 1, yaitu penilaian tersebut melibatkan peserta didik dan juga penilaian menilai diri sendiri dan temannya. Nah, jadi ini masuk dalam yang assessment as learning. Jadi seperti itu ya teman. Kemudian soal yang nomor 2, dalam proses pembelajaran Pak Yanto memberikan kuis kepada peserta didiknya untuk melihat kemajuan peserta didiknya. Penilaian yang diberikan oleh Pak Yanto ini termasuk dalam pendekatan penilaian. Yang pertama yaitu assessment for learning, yang B assessment to learning, yang C assessment of learning, yang D assessment as learning, yang E assessment up learning. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini sama dengan soal yang nomor 1 tadi ya teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, yaitu assessment for learning. Kata kuncinya ini adalah memberikan kuis. Nah, jadi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi jika teman-teman sudah paham mengenai penilaian ini, maka teman-teman akan mudah menjawab soal-soal model seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat yang A, menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang B, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif,
menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Yang C, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Yang D, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumen, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang C ya teman-teman, yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, jadi kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu kompetensi collaboration. Nah, jadi kolaborasi ini adalah bekerja sama ya teman-teman, jadi sesuai dengan opsi jawaban yang C. Soal yang nomor 4, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip yang A, sahih, yang B, objektif, yang C, menyeluruh, yang D, sistematis, yang E, beracuan kriteria. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C ya teman-teman, yaitu menyeluruh. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu selain hasil lukisan siswa yang dinilai. Nah, jadi yang dinilai ini bukan hanya lukisan siswa, tapi teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Nah, dalam hal ini Bu Linda ini menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai ya teman, untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya ini mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 5, dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran yang A, sistematis, yang B, beracu kriteria, yang C, terpadu, yang D, objektif, yang E, akuntabel. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C ya teman, yaitu terpadu. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman, yaitu Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, jadi di sini Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, ini merupakan prinsip dari pembelajaran terpadu ya teman, yang berarti penilaian oleh pendidik ini merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian soal yang nomor 6, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian yang A, kinerja, yang B, produk, yang C, portofolio, yang D, proyek, yang E, praktik. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E ya teman-teman, yaitu praktik. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu menyanyikan. Nah, jadi menyanyikan ini merupakan kata kerja ya teman, sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 7, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian, yang A, kinerja, yang B, produk, yang C, portofolio, yang D, proyek, yang E, praktik. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman, yaitu produk. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah membuat laporan. Nah, jadi membuat laporan ini merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian ini adalah produknya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.